Sabdo Palon pernah meramalkan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata, 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, agama Jawa akan bangkit kembali. Ramalan ini ditulis dalam sebuah naskah kuno yang hingga kini masih penuh misteri. Tapi benarkah ramalan itu sekadar mitos atau justru menyimpan pesan tersembunyi? Masuknya Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum masa Majapahit. Namun, pada awalnya para pedagang Muslim hanya tinggal di kota-kota pesisir, sehingga pengaruh mereka tidak sampai ke pedalaman. Baru setelah Majapahit runtuh dan kerajaan Demak berdiri, para wali mulai menyebarkan ajaran Islam lebih luas hingga ke pelosok Jawa. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam menjadi agama baru yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Teks Dharma Gandul yang menghadirkan tokoh Sabdo Palon, Prabu Brawijaya V, dan Noyo Genggong merupakan sebuah karya penuh anakronisme karena ditulis sekitar 4 abad setelah peristiwa keruntuhan Majapahit. Lebih spesifik, teks Dharma Gandul yang dikaitkan dengan Ki Kalamwadi, sosok anonim, serta Serat Gatolojo muncul pasca Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang itu syarat nilai keislaman dan kerap disebut sebagai Perang Sabil. Penulis Dharma Gandul tampaknya ingin membuat counter narasi terhadap wacana Perang Sabil dengan cara mendiskreditkan Islam. Diduga Dharma Gandul bersumber dari Babad Kediri karya Mas Ngabehi Purwawijaya dan juga Babad Tanah Jawi. Karena jarak penulisannya begitu jauh dari peristiwa aslinya, maka tidak heran jika banyak tokoh dan cerita di dalamnya bersifat ahistoris. Misalnya tentang Prabu Brawijaya V. Dalam teks tersebut terdapat sebuah ramalan gaib Sabdo Palon, yakni kebangkitan kembali agama Budi setelah 500 tahun. Ramalan ini sering dihubungkan dengan berbagai peristiwa alam seperti letusan gunung berapi atau gempa bumi. Pada saat itu diyakini bahwa ajaran asli Jawa akan bangkit kembali, yang disebut sebagai agama Budi, Dharma, atau ajaran kebatinan yang telah lama hidup di tanah Jawa. Namun, ramalan Sabdo Palon juga dapat dimaknai secara lebih konstruktif. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat Ki Semar Badranaya kepada Syekh Subakir, ada benang merah yang sama, yakni orang Jawa tidak menyukai kekerasan, melainkan menginginkan kehidupan damai. Sejak dulu, masyarakat Jawa bersifat toleran terhadap ajaran luar. Bukan hanya Islam, tetapi juga Nasrani, Hindu, dan Buddha diterima dengan lapang dada. Bagi orang Jawa, yang paling penting adalah keikhlasan hati, hidup tanpa paksaan, serta kesediaan untuk saling menghargai dan berdampingan dengan damai.